Kenapa harus ada PLT Dirtek? Itu pertanyaan yang langsung menusuk jantung pertahanan. Kalau kita melihat dari cara pandang organisasi, bahwa yang boleh mengikuti kepesertaan ini adalah anggota PSSI, selamanya kita tidak akan bisa bergerak maju. Makanya treatmentnya tadi harus berbeda antara yang Liga 1, Liga 2, 3, sepak bola wanita maupun yang usia muda. Untuk sepak bola wanita jangan dikekang oleh aturan bahwa ini harus membernya PSSI. Namanya trial, jadi buka aja seluas-luasnya. Karena kalau nempel Liga 1 ke Liga 1 aja seperti 2019, kalau Liga 1 kita nggak cukup kapasitasnya. Untuk menangani tim sepak bola putri. Berat. Dengan adanya EPA sekarang aja udah 3 lapis aja itu sudah berat bagi finansial klub. Ditambah lagi sepak bola putri, waduh, nggak kebayang itu sulitnya kayak gimana. Yeah. Jumpa lagi di Footballitic, channel bola yang membahas isu-isu menarik dan panas secara menggelitik. Tanpa perlu memperkenalkan diri, takut bosan, langsung pada topik pembicaraan. Jadi, Football Institute Budi Setiawan sekarang jadi PLT apa, Bu? Kabak sur-sur. Kepala bagian sur-sur. Asik itu. Itu ada di bagian komisaris apa? Gak ada ya? Komisaris angkasa menembus langit. Asik. Luar biasa. Oke lah, Bud. Pertanyaannya langsung soal sepak bola PSSI, isu terakhir terkini. Kenapa harus ada PLT Dirtek itu? Itu pertanyaan yang langsung menusuk jantung pertahanan. Terus ada PLT gitu. Iya. Jujur sih, ya walaupun gua termasuk supporternya Erick Thohir ya. Ya. Itu keputusan itu mungkin agak aneh. Ya, agak aneh. Kenapa agak aneh? Satu, janji untuk mencari direktur teknik dari yang sudah disebutkan nominasinya dari Jerman, Belanda, Italia, tapi berakhir di Liga 1 itu paradoks. Mungkin akan lebih smooth ya disampaikan secara terbuka aja bahwa memang belum bisa menemukan sosok figur ya untuk sementara dikosongkan ya, biarkan semua pelatih timnas yang ada yang bekerja dengan tanahnya masing-masing ya, atau juga mereka satu rukun, satu bangsa yang kumpul ya, diskusi dialektikanya pasti intens gitu, ketimbang memaksakan satu sosok menjadi PLT. Apa urgensinya menuju PLT? Ya, kan itu. Betul. Sejauh mana keberadaan PLT dari teknik ini memberikan dampak signifikan? Toh diisi nggak diisi kan juga apa urgensinya kan kembali ke situ. Yang kedua, jangan sampai ada pemikiran. Sudah ada sih pemikiran itu. Gua terutama bilang, ya dia lagi. Oh gitu. Kayak nggak ada yang lain. Ya, sebenarnya lokal nggak masalah, Bu, untuk Dirtek, karena dia harus paham sepak bola Indonesia dan dia mikir jangka panjang sepak bola Indonesia. Jadi dia men-set up, membuat fondasi sepak bola Indonesia untuk jangka panjang. Jadi lokal nggak masalah. Persoalannya ada 40 yang pro license, artinya sertifikasi tertinggi di level kepelatihan. Kok dia lagi? Emang nggak ada yang lain apa, Bu? Itu kan. Dia lagi. Masalah sejak zaman Lanyala ada. Ya. Irama Haji. Ya. Iman Bule selamat. Ya. Erick Thohir pun juga ada. Bahkan 2020 sampai 2023 itu dia juga direktur teknik. Apakah masih terikat kontrak sampai 2027 makanya dikasih pos itu ya walau. Tapi yang jelas keputusan ini menurut gue tidak populer. Gue tuh mengharapkan Dirtek yang teknokrat gitu loh. Orang yang murni pemikirannya sepak bola gitu. Ini teknokrat ya? Teknokrat. Karena ada dalam semua zaman keputusan PSSI. Ini menunjukkan betapa piawainya beliau sehingga ada di semua rezim. Semua periodisasi kepemimpinan. Salah istilah kali. Teknokrat dan politisi. Nggak gini contoh. Gerard van den Berg, pelatih timnas U23. Ketika ada isu pemain asing dibuka keren 11, dia kan tepuk jidat juga nggak mengerti. Artinya dia masih bicara sebagai dia bicara sebagai orang bola gitu. Garisnya clear jelas. Saya seorang technical person gitu.
Nah, ini Indra Safri ditanya hal yang sama oleh wartawan. Jawabannya nggak tersebut. Apa? Ditanya tentang kesempatan pemain lokal menjadi berkurang kan jam berdirinya. Dia bilang kan serata kompetisi banyak, ada Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4. Menurut gue sih itu loh ya. Nggak menjawab pertanyaannya itu. Ya kalau jawaban seperti itu semua orang bisa jawab gitu. Tapi nggak bisa memuaskan lo yang memang passionate di sepak bola. Itu jabatan penting loh. Waktu zaman FIFA era Blatter ya, itu sampai disebut bahwa triangle sebuah federasi itu ada tiga sosok penting. Satu presiden, ketum, kedua technical director, ketiga sekjen, general sekretari. Itulah roh dari organisasi di mana bekerja, itu tiga sosok itu penting. Golden Triangle. Gitu loh. Tapi ya entah kenapa kok dia lagi ya. Luar biasa lah itu. Ekspektasi lo nih seorang direktur teknik melihat situasi perkembangan sepak bola sekarang, adanya Liga 1 regulasi 11-8, lalu tentang isu sepak bola wanita, banyak tuntutan untuk segeranya kompetisi, apa yang harus dilakukan oleh direktur teknik? Dia itu kayak buku panduan gitu, guidance secara sepak bola aja. Misalnya soal pemain asing, dia harus berpikir gambaran lebih besar. Apakah ini mengancam potensi maksimal pemain lokal nggak keluar, yang ujung-ujungnya waktu untuk timnas terbatas gitu kan? Jangan ngomong begini kan, kalau sebelum-sebelumnya tahun-tahun sebelumnya dia bilang begini. Bersaing, ada pelatih asing bersaing, ada pemain asing bersaing. Poinnya menurut gue bukan soal bersaingnya. Bapak sebagai dirtek, tool apa yang Bapak berikan kepada anak-anak itu supaya bisa bersaing? Bapak sebagai dirtek bidang teknik PSSI, tool apa yang diberikan kepada para pelatih untuk bersaing dengan pelatih asing kan begitu, termasuk di Liga 1, di Liga Putri juga nih yang jadi polemik belakangan. Karena saya lihat pertentangannya jadi kayak publik kepada ketua umum gitu. Ketua umum saya bisa memahami, bukan soal pro atau kontra. Alasan dia sedang menciptakan pool pemain fondasinya saya pahami. Tapi ada kegusaran dari publik bahwa liganya pun harus ada gitu ya. Nah, pertanyaan gue kemana itu asosiasi sepak bola wanita? Kemana itu dirtek untuk mempresentasikan peta sepak bola wanita? Misalnya ada komunitas kah, ada klub kah, ada sekolah kah yang memang membina itu pada expo, pada ketum untuk sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi mau kita bantu aja lewat konten ini. Bantu. Ya untuk sepak bola wanita kan memang tidak bisa di treatment sama seperti dengan Liga 1, Indonesia muda. Masing-masing punya ciri khas sendiri, masing-masing punya kekayaannya sendiri. Nah, sementara ini di Indonesia kok semua pikirannya itu sama. Namanya kompetisi mau Liga 1, Liga 2, usia muda tuh harus seragam semua. Nah, di sini kan artinya orang-orang penikmat dengan pelaku di motor organisasi itu punya cara pandang yang berbeda atau mereka nggak punya pengetahuan itu. Sehingga kita harus memberikan kontribusi pemikiran, insight yang tepat untuk sepak bola wanita. Ya kita nggak bisa hanya berpegang kepada football family, mengandalkan football family. 2019 ya kan Bapak kan salah satu yang mendorong sepak bola wanita 2014 Piala TV. Lalu terakhir 2019 kan itu kan. Itu klub. Covid tiba-tiba udah nggak ada lagi. Ya mungkin kita dengan era sekarang harus kita geser nih mindsetnya dengan banyaknya sekolah-sekolah internasional di kota-kota besar Indonesia yang punya fasilitas sepak bola dan itu pun diikuti oleh siswinya bukan hanya siswanya, di invitation kan, invitation untuk mereka terlibat dalam perkembangan sepak bola putri, ikut trial atau ikut turnamen yang diselenggarakan oleh PSSI. Itu bisa jadi salah satu cara untuk mengundang gairah. Ya, artinya kan posisinya dalam posisi menciptakan kolam-kolam pemain sepak bola putri kan. Betul. Soal liganya sendiri sebetulnya kan nggak harus seglamor Liga 1. Pendekatannya berbeda. Pernah baca sih kemarin tentu mengatakan untuk Liga Putri 8 klub sudah cukup dengan pembiayaan yang saya passion mungkin, misalnya konkretnya transportasi darat gitu. Ya masuk akal menurut gue sih gitu ya. Jadi tinggal bagaimana nih
orang-orang bola di sekitarnya termasuk Dirtek kasih gambaran ke gue. Jangan diam aja tapi kasih gambaran. Ini ekosistem bola putri siap atau tidak siapnya kasih gambaran. Seberapa siap, seberapa tidak siap gitu. Itu bahkan tugasnya direktur teknik dan juga asosiasi sepak bola wanita untuk bisa membuat roadmap menuju 2026 untuk trial itu dulu. Informasi terbaru soal trial 4 aja. 4 aja. Masa untuk nyiapin 4 di tahun depan nggak bisa. Kelewatan kalau nggak bisa. Ya sebuah perubahan juga ya, sebuah respon ya. Jadi nggak, kan kemarin ribut karena soal 2027-nya kan, delay ke 2027-nya kan. Ya. Memang harus ada karena di ASEAN tinggal kita, Brunei dan Timor Leste yang belum punya Liga Putri. Kabarnya sih tahun ini Timor Leste bikin juga Liga Putri. Sehingga di ASEAN tuh rata-rata punya wakil klub ke Asian Champions League wanita. Rata-rata pesertanya berapa tuh? Nggak banyak, 8. Ya harusnya kita bisa. Bisa. Tinggal klubnya mana, siapa diangkat gitu loh. Nah PSSI memfasilitasi kompetisinya kan begitu. Ya. Cuma ini agak kebalik sudut pandangnya nih. Karena agresivitas federasi, stakeholder kayak dianggap, benar stakeholder dulu yang harusnya muncul, baru memfasilitasi. Kalau kita melihat dari cara pandang organisasi, bahwa yang boleh mengikuti kepesertaan ini adalah anggota PSSI, selamanya kita tidak akan bisa bergerak maju, bukan bergerak. Makanya treatmentnya tadi harus berbeda antara yang Liga 1, Liga 2, 3, sepak bola wanita maupun yang usia muda. Untuk sepak bola wanita jangan dikekang oleh aturan bahwa ini harus membernya PSSI. Namanya trial, jadi dibuka aja seluas-luasnya. Karena kalau nempel Liga 1 ke Liga 1 aja seperti 2019, kalau Liga 1 kita nggak cukup kapasitasnya. Untuk menangani tim sepak bola putri. Berat. Dengan adanya EPA sekarang aja udah 3 lapis aja, itu sudah berat bagi finansial klub. Ditambah lagi sepak bola putri, waduh, nggak kebayang itu sulitnya kayak gimana. Jadi aturan organisasi penting, tapi harus dibuat sefleksibel mungkin. Karena banyak sebetulnya yang mau terlibat di dalam sepak bola wanita itu, entah sebagai investor, sebagai sponsor maupun sebagai atletnya. Nah kalau PSSI dan LIB nggak membuka kerannya selebar mungkin, ya selamanya ini nggak akan berkembang sepak bola putri itu. Jadi yang berkembang adalah komunitas-komunitas sepak bola putri. Sekarang banyak itu komunitas sepak bola putri. Tapi apakah mereka bisa jadi atlet? Kan enggak. Bisa jadi klub yang berkompetisi. Iya. Karena kerannya nggak ada. Jadi menurutku sih, ya siapa tahu kompetisi itu mungkin yang merapikan, memetakan, lalu mempresentasikan. Enggak. Dia teknik dong sama ketua asosiasi sepak bola wanita dong. Biar nggak diledek pegawai tetap. Ada istilah. Gue baca netizen gitu. Ya mungkin gara-gara itu. Memang kita harus berpikir bahwa masakan dari 40 pelatih yang pro license yang tertinggi nggak ada sih selain Indra Safri gitu. Ya nggak. Yang katanya nanti mau national conference tuh tanggal 18 Juli. Buat apa? Iya, kumpul semua pelatih kan. Terus apakah itu yang dimaksud akan jadi kongres atau enggak? Ya, kumpul-kumpul di Liga 1 aja cuma satu yang pelatih lokalnya. Ini ada national coach conference yang dibikin. Ya, iya, ujungnya lo bikin conference gitu kan harus ada goal. Kalau ujung-ujungnya lo bikin conference, tapi dalam realitanya di I-League ini dari cuma satu. Ya buat apa itu kemarin bikin kursus banyak-banyak? Berarti ini tantangan buat PLT Dirtek Indra Safri soal kepelatihan. Iya, jangan itu kursus-kursus dianggap sebagai proyek. Diaudit ya, perlu diaudit. Harus diaudit dong. Saya begini, Pak. Pelatih sepak bola itu berbeda sama akademisi yang mengambil jenjang S1, S2, S3. Ya, lu bisa dari S1 itu langsung ngambil S2 bisa. Habis itu lu langsung ngambil S3 itu bisa. Tapi sepak bola pelatih itu ketika dia mengambil jenjang kepelatihan lebih tinggi, itu ada logbooknya, Pak. Logbooknya itu ada kurun waktu. Lu nggak bisa selesai ngambil lisensi C, langsung ngambil ke B, langsung ngambil ke A. Itu nggak bisa kayak gitu. Lu harus masuk dulu ke dalam klub, logbook lo diisi. Itu yang akan jadi modal lu untuk ikut pelatihan lisensi yang lebih tinggi lagi.
Pertanyaannya, ketika kemarin tahun itu melakukan masif kepelatihan, Ya. dilakukan nggak? Oke, kita peduli terhadap mantan pemain tim nasional kita yang ingin mengambil kepelatihan. Ya. Tapi ujung dari lu mengambil nilai kepelatihan itu apa? Kalau tidak bisa melatih level di klub tertinggi, nggak bisa diimplementasikan. Atau ada penjelasan kali itu. Jadi Litek memberikan sebuah review, analisis atau apalah namanya. Kenapa pelatih lokal kita yang sudah profesional nggak laku di Liga Tidak. 1 misalnya? Itu. Iya. Belum ada itu kajiannya. Belum ada kajian. Belum ada kajiannya. PLT Putra Safri sudah dikasih contekan untuk bikin kajian. Bukan contekan, itu PR. Contekan yang tadi yang Liga Putri itu contekan. Putri contekan. Bahwa ada sekolah-sekolah internasional yang bisa dijadikan basis untuk pengembangan atlet sepak bola putri. Karena pendekatannya harus berbeda. Itu. Ya kan? Nggak semua SSP punya sepak bola putri. Yes. Jadi pendekatan harus berbeda. Sepertinya itu topik tentang PLT Dirtek yang itu aja 4L itu lagi. Dan tentang Liga Putri, semoga polemiknya bisa teratasi, sepak bola putri punya wadahnya untuk menampilkan performa terbaik. Footballitik.